Pernah nggak kamu merasa capek luar biasa, tapi hasil hidupmu terasa begitu-begitu saja? Setiap hari sibuk, banyak rencana, banyak niat, tapi ketika berhenti sejenak dan melihat ke belakang, kamu bingung, sebenarnya aku sedang bergerak kemana? Banyak orang langsung menyebut kondisi ini sebagai malas. Padahal, seringkali masalahnya bukan malas tapi salah arah. Sejak kecil kita diajarkan bahwa kerja keras adalah kunci segalanya. Siapa yang paling sibuk, paling kuat menahan lelah, paling sedikit istirahat, dia yang dianggap pantas berhasil. Tanpa sadar, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa capek adalah bukti sedang berjuang. Padahal, capek juga bisa jadi tanda bahwa kita sedang berjalan jauh ke arah yang salah. Orang yang salah arah biasanya terlihat sangat aktif. Jadwalnya penuh, pikirannya sibuk, kepalanya tidak pernah benar-benar tenang. Tapi semua energi itu habis hanya untuk bertahan, bukan bertumbuh. Kita terus melakukan banyak hal, tapi jarang bertanya, apakah ini benar-benar mendekatkanku pada hidup yang kuinginkan? Atau hanya membuatku lelah agar terlihat produktif? Masalahnya lingkungan sering memperkuat arah yang salah. Media sosial penuh dengan standar kesuksesan yang seragam. Usia sekian harus punya ini, pencapaian itu, kehidupan seperti itu. Kita ikut berlari, bukan karena yakin, tapi karena takut tertinggal. Akhirnya kira banyak keputusan besar diambil bukan dari kesadaran diri, melainkan dari tekanan dan perbandingan. Ketika hasil tidak sesuai harapan, yang disalahkan selalu diri sendiri. Kita bilang, aku kurang disiplin, aku kurang niat, aku memang malas. Padahal mungkin kita sedang memaksa diri, bertahan di jalur yang tidak selaras dengan nilai, kemampuan, atau kebutuhan kita. Tubuh dan pikiran lelah bukan karena tidak mau bergerak, tapi karena dipaksa berjalan tanpa arah yang jelas. Salah arah juga sering datang dari hidup yang terlalu reaktif. Kita mengejar apa yang tersedia, bukan apa yang bermakna. Kita menerima apapun yang datang, lalu berharap dari sana hidup akan terasa lebih baik. Tapi tanpa arah yang disadari, kita hanya berpindah dari satu kelelahan ke kelelahan lain. Banyak bergerak, sedikit merasa hidup. Mengubah arah bukan berarti menyerah, justru sebaliknya. Ini tentang keberanian untuk berhenti sejenak dan bertanya jujur pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya penting bagiku? Apa yang ingin ku pertahankan? Bukan hanya ku kejar? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang diajarkan, tapi justru inilah fondasi dari pengembangan diri yang nyata. Seringkali, arah hidup tidak salah karena tujuannya terlalu tinggi, tapi karena tujuannya tidak pernah benar-benar milik kita. Kita mengejar versi hidup orang lain, lalu heran kenapa rasanya hampa. Ketika arah disesuaikan dengan nilai diri, langkah mungkin lebih pelan tapi terasa lebih ringan. Energi tidak lagi habis untuk melawan diri sendiri. Kalau hari ini kamu merasa malas, cobalah berhenti sejenak sebelum menyalahkan diri. Mungkin kamu tidak malas. Mungkin kamu hanya lelah berjalan ke arah yang tidak kamu pilih dengan sadar. Tidak semua kelelahan butuh disiplin lebih keras. Beberapa kelelahan justru butuh kejelasan. Hidup bukan tentang bergerak paling cepat, tapi bergerak dengan arah yang tepat. Dan arah yang tepat tidak selalu terlihat hebat dari luar, tapi terasa masuk akal di dalam. Jadi kalau hari ini kamu merasa stuck, capek dan kehilangan motivasi, jangan buru-buru memaksa diri. Bisa jadi yang kamu butuhkan bukan dorongan lebih kuat, tapi arah yang lebih jujur.